Kota Bandung yang terkenal dengan gedung satenya. Iya, tampak luar gedung sate memiliki sejarah yang luar biasa. Teman-teman, ke Bandung singgah ke sini mengingat kembali sejarah. Memasuki area gedung sate Bandung. Iya. Warnanya putih, tampak dari sisi sebelah sini, dan kita masuk. Oke. Museum Gedung Sate Bandung. Terdapat kolecer, kotak literasi cerdas. Ambil, baca, dan simpan. Ini digembok. Isinya berbagai macam buku. Ini ada di depan pintu masuk Museum Gedung Sate. Selamat datang. Welcome. Ini di dalam gedung sate. Ada banyak seperti ini, kita lihat. Wow. Kanan kirinya berbeda. Kirinya seperti ini tampak. Sebelah kanannya. Kita berjalan. Ada tulisan beragam, dari akal hingga tercipta karya manusia dan elok rupa, gagah raga hingga kini terjaga, bukan sekadar permata, juga jiwa kota membuatnya menjadi karya seni yang lestari, indah dan kokohnya yang menginspirasi. Wow. Ya, keharmonisan Barat dan Timur melambangkan toleransi jiwa kota Bandung. Wow. Ini kumpulan foto-foto aktivitas yang juga dipajang di bagian sebelah kiri. Dan ada nama-nama penggagas utama pelaksana tim arsitektur, tim desain. Ya. Wow, masih panjang lorongnya. Ibu. Iya. Kita belok kanan, kemudian menuju beberapa anak tangga yang tangganya tidak terlalu banyak. Sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada lagi. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita akan ke atas sampai puncak gedung ini. Di sini ada lorongnya juga. Nah, ini ada Pak Mashudi, Gubernur Jawa Barat, masa bakti 1960-1970. Wow, Bu Hindun belum lahir ini. Kayak lubang Jepang, ini banyak simpang. Ya, seperti ini dalamnya. Nah, kalau ini lebih lama lagi, Ipik Gandamana, Gubernur Jawa Barat, masa bakti 1956-1960. Yang melukis adalah Prajna Deviandra Wirata. Ya, di sana banyak bendera, dan ini sepertinya ruang tengah. Oke, kita lanjutkan naik lagi ke atas.
Nah, ini Aang Kunaifi. Ya. Periode 1975-1985. Gubernur Jawa Barat yang dilukis oleh Dadan Gandara. Ternyata ruangan ini adalah ruangan yang memajang koleksi nama-nama gubernur Jawa Barat dengan periodenya yang berupa foto juga lukisan. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke atas untuk mengetahui bagaimana bagian atas dari gedung sate ini. Kita naik. Sebetulnya ini ada arah sebelah kanan saya, panahnya ke bawah untuk turun, dan ini panah untuk naik. Ya, kita naik ya. Ya, di bagian ini sebelah kanan seperti ini, dan ini sebelah kirinya. Kemudian ini ada petugasnya yang mengarahkan. Oh, ini ada tangga seperti tersembunyi. Ya, terbuat dari kayu. Kita naik ya. Wow, masih ada yang belum dipajang. Banyak sekali ada piagam penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wow, luar biasa ya. Antrian. Antrian yang ingin naik. Pengumuman baru. Ya. Mungkin apa rekonsiliasi apa? Ada pelurusan sejarah. Wow. Oh, ada seperti gudang ya di antara tangga kayu ini. Dan masih banyak anak tangganya. Luar biasa. Kita sudah tiba di atas. Ini bagian puncak setelah menaiki tangga demi tangga tadi. Dingin, sejuk. Melihat pemandangan di bawah. Berapa, Pak? Bagian mana yang disebut tusuk sate, Pak? Paling atas sih. Di atap. Ya. Oh, kelihatannya dari mana? Nah, kalau di sini nggak kelihatan. Oh, pakai drone ya? Ya. Oke, baik. Paling cuma sampai sini aja. Lihat sirine. Oh, ada sirine. Naiknya dari mana? Mau lihat sirine? Sebelah kanan. Oke, baik. Ini dengan Bapak R. Fauzi Rahmawan. Olahraga. Dulu pemerintah Belanda membangun gedung sate ini rencananya ialah untuk memindahkan ibu kota kolonialnya dari Batavia ke Bandung. Ya, mungkin pada saat itu Belanda berpikir Bandung sangat cocok dan strategis, terutama ke satu iklimnya. Pada saat itu ibu kota Bandung udaranya sangat sejuk dan dingin, cocok untuk bermukim. Waktu itu kota Bandung sangat indah sekali. Ya, Bandung, Sehingga Paris, ukuran Banjar. tanahnya, dataran Parahyangan, terutama kota Bandung, tanahnya sangat subur sekali. Maka dulu di sini banyak perkebunan teh, kopi, coklat dan segala macamnya. Yang tepatnya pada saat itu di Batavia ada suatu wabah penyakit yang menewaskan ratusan orang perwira Belanda. Ialah wabah penyakit kolera alias diare. Dan yang terakhirnya, Bandung jauh dari pantai. Bandung tidak mempunyai laut. Jadi kalau ada serangan melalui darat dan udara. Maka dengan berpikir secara matang, pemerintah Belanda memilih kota Bandung sebagai ibu kota kolonialnya. Baru rencana tapi dibangun, Pak. Ya. Nah, dulu waktu pembangunan sate ini, pertahanan batu pertamanya dilakukan oleh Putri Sulung wali kota Bandung pertama yang bernama Nona Joanna Katrina Kok. Itu Putri Sulung wali kota Bandung pertama yang bernama Menir Bertus Kok. Tepatnya gedung sate dibangun pada tanggal 27 Juli 1920 ya. Nah, jadi tahun lebih ya.
Dalam pembangunan gedung sate di sini juga melibatkan 2.000 orang pekerja. Tapi 2.000 orang pekerja itu bukan kerja paksa atau kerja roh ini dibayar sama pemerintah Belanda. Dan melibatkan orang-orang non pribumi itu dari Cina, jumlahnya 150 orang, itu diambil dari provinsi Kongo, Cina Selatan. Itu para ahli pemahat bongkai dan anson, dalam artian para ahli pemahat batu dan kayu. Jadi batu dan kayu yang ada di gedung sate ini pakai semua orang Cina, termasuk tadi tangga yang Bapak naiki. Nah, itu Cina yang bangun. Kuat ya Pak ya, tangganya luar biasa. Kongo ya, Kongo dan bongkai para ahli. Selebihnya ialah para pekerja penduduk pribumi sendiri Pak, diambil dari wilayah utara Kota Bandung, dari Dago, Cimuleuit, Sedang Serang, Haur Pacu, Haur Maka, dan Cibarengkok. Itu juga para ahli dan para kuli waktu membangun gedung sirap atau membangun kampus ITB. Jadi sebelum membangun gedung sate, ITB dulu dibangun. ITB dibangun 1918 tahun 20. Jadi belum 2 tahun antara ITB dan gedung sate. Satu lagi ialah para ahli dan para kuli waktu membangun gedung papak atau membangun gudang rempah-rempahnya Belanda, gudang teh, kina dan segala macamnya. Sekarang juga menjadi kantor wali kota Bandung alias Barkowat. Ya. Sedangkan dulu yang menjadi arsitek atau perancang bangunan gedung sate adalah seorang arsitek Belanda yang bernama Insinyur Johan Gerber. Tapi dibacanya Herber. Karena jam Belanda dia dibaca he, seperti gratis jadi haratis. Insinyur Johan Gerber, dia lulusan dari University de Barcelona, Fakultas Teknik Arsitektur. Gaya arsiteknya menggunakan logam timur dan barat. Jadi gedungnya adalah gaya campuran, ialah gaya Indo-Eropa. Dan di sini juga melekat 4 etnis agama Pak di gedung sate ini. 1 Hindu, kedua Buddha, ketiga Nasrani, keempat Muslim. Untuk Hindunya kita lihat dari bentuk menara gedung sate. Itu menyerupai bangunan Meru dari Bali, menyerupai bangunan pagoda dari Thailand. Itu untuk Hindunya. Untuk Buddhanya kita lihat dari bentuk di tengah gedung ada ornamen berbentuk candi, itu untuk Buddhanya. Yang ornamen candi sebelah mana? Di tengah, nanti ibu dipoto di tengah-tengah ya, itu ada ornamen candi itu ya. Untuk Nasraninya kita lihat dari bentuk aula barat, aula timur, menyerupai bangunan gereja. Dan Muslimnya kita lihat di sini terutama ada ornamen berbentuk kubah masjid, jumlahnya 4. Setiap sudut itu yang putihmu. Jadi si galeri ini memadukan antara etnis, kultur, budaya dan agama. Kalau Tionghoa? Apa bu? Tionghoa. Yang Buddha itu berarti ya? Ya, itu Hindu itu yang dari budaya yang kaum itu ya. Itu. Sedangkan dulu ibu-ibu, bapak-bapak, waktu membangun gedung sate menghabiskan dana sebesar 6 juta lebih. Setara dengan uang rupiah, kalau rupiah kan sebesar 450 miliar gedung sate. Ya. Sedangkan dulu gedung sate ini namanya bukan gedung sate, namanya gedung GB atau gedung HB. Ialah gedung Government Bedrijven atau gedung pusat pemerintahan kolonial Belanda. Lalu sesudah Indonesia merdeka, gedung ini tidak langsung menjadi kantor gubernur, Pak. Ini dipergunakan oleh Jabatan Pekerjaan Indonesia atau Departemen PU. Ya. Nah, sewaktu gedung dipakai oleh PU, di gedung sate ini ada suatu peristiwa, ialah serangan agresif Belanda. Di mana kita merdeka 17 Agustus 1945. Belanda dari Indonesia termasuk Kota Bandung. Pada saat itu sekutu masuk Inggris, ya Inggris masuk dengan membawa pasukan Gurkha. Jadi pasukan Gurkha itu pasukan yang diambil dari Asia Selatan, Nepal, Pakistan, ya, dan India. Pada saat itu juga Nikah bergabung juga dengan pasukan Gurkha untuk merebut kembali gedung sate. Jadi pertempuran yang tidak seimbang di sini ada sekitar tepatnya 3 Desember 1945 sekitar jam 11 siang. Ada iring-iringan pasukan Nikah Gurkha menyerang gedung sate. Gedung sate dikepung dari semua arah, barat, timur, selatan, dan utara. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang di sini. Di sini hanya dipertahankan oleh para pekerja kepada sejumlah 21 orang. Pertempuran yang tidak seimbang memakan korban. Dari pihak PU diekspos 7 pahlawan PU disebut sebagai pahlawan kemerdekaan. Lalu jasadnya oleh pihak musuh dimakamkan di sekitar halaman gedung sate. Ya, tapi gedung ini bisa dipertahankan selama 4 jam, Pak. Oleh pegawai PU. Ya, karena mungkin senjatanya minim, minum sebagian berupa, sebagian menarikan diri ke arah Bandung Selatan. Dikuasai kembali oleh Belanda dan India. Lalu ada resolusi juga, waktu itu diserahkan ke Republik Indonesia gedung ini. Diserahkan ke PU kembali, lalu ada suatu perintah, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1952 dari Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu Pak Hadi Kusman memberikan perintah untuk menggali kerangka jenazah. Waktu digali, hanya 3 kerangka jenazah yang diketemukan dalam satu lubang di halaman belakang gedung sate.
Oh. Kalau jasa kerangkanya dipindahkan dari halaman Gedung Sate ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Sedangkan yang 4 lagi sampai saat ini masih bersemayam di sekitar halaman Gedung Sate ini. Oh. Makanya setiap tanggal 3 Desember di Gedung Sate ini dipindahkan sebagai Hari Sabta Taruna atau Hari Bakti PU. Oh, Peringati di sini setiap tahun. Ya, karena ini gedung PU pertama di Indonesia, Gedung Sate ini. Lalu pada peringatan 3 Desember 1971 untuk mengenang dan menghargai pahlawan PU, batu bekas pertemuannya dipindahkan. Yang semua di belakang dipindahkan ke halaman depan Gedung Sate. Jadilah monumen PU itu bagian dari sekolah. Coba ya. Ini halaman depannya nanti ya. Oh iya, yang ada tulisannya. Oh iya. Lalu pada awal tahun 80 gedung ini berubah Pak, baik fungsinya maupun namanya. Untuk fungsinya berubah menjadi kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat alias kantor gubernur. Yang semula kantor gubernur di Gedung Kertamukti di sebelah barat dekat Balai Kota. Di barter PU pindah ke Gedung Kertamukti, gubernur pindah ke sini semenjak gubernurnya Haji Agung Kunaifi Almarhum sampai sekarang. Dan pada saat itu juga namanya bukan Gedung HW lagi, namanya berubah. Tetapi yang menamai Gedung Sate masyarakat Bandung sendiri. Mungkin di atas menara ada ornamen berbentuk tusukan sate, maka disebutlah Gedung Sate oleh masyarakat pribumi ini Bandung sendiri. Padahal itu ornamennya berbentuk jambu air, jumlahnya ada 6, melambangkan simbol biaya 6 juta dolar. Dan setara dan sebagai penangkal petir atau wanita. Ya, di sini Pak ya. Di atas. Ya. Luas bangunan 3 hektar ya. Luas bangunan 3 hektar, luas halaman tamannya 7 hektar. Bangunan dan halaman 10 hektar. Luas keseluruhan ialah 27,9 hektar. Tentang dari Gedung Sate ke arah itu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Ya, udah Pak. Nah, tadinya dengan luasan tersebut pemerintah Belanda pada saat itu ya mau memindahkan 14 departemen dari Batavia ke Bandung. Cuma di sini baru terbangun hanya 3 gedung. 1 Gedung Sate, 2 Gedung PTT, kantor pos, 3 Geologi, Museum Geologi. Ya, dia berencana memindahkan 11 departemen dari Batavia ke Bandung, ialah Departemen Kehakiman, Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung segala macam. Cuma tidak jadi karena sekitar tahun 30-an resesi global melanda Eropa. Jadi imbasnya ke pemerintah Belanda yang ada di Indonesia. Pada saat itu Belanda dalam keadaan bangkrut dan kalah perang dunia kedua. Jadi tidak jadi pusat pemerintahannya. Di sini hanya berkantor Departemen Waterstaat and Baanverkeer. Ialah Departemen Pengairan, Geologi, Departemen Perhubungan, dan Departemen Telekomunikasi alias PTT. Jadi jadi pusat pemerintahan masih di Batavia. Ya. Terus selama pembangunan saat ini memakan waktu selama 4 tahun. Finishingnya itu pada tanggal 29 September 1924. Dan gedung ini diresmikan pada tahun 30 oleh pemerintah Belanda sebagai gedung Departemen Waterstaat and Baanverkeer. Jumlah lantai di Gedung Sate ialah 5 lantai. Saya rubah menjadi 3 lantai biar tidak pusing. Lantai 1 LG ya Pak, di bawah tanah yang tadi kita masuk, ada museum, ada coffee shop. Lantai 2-nya ruang kerja gubernur, diapit 2 aula barat dan aula timur. Lantai 3-nya ialah ruang ini, ruang VIP, ruang khusus untuk menjamu tamu gubernur. Ya, biasanya konsul, presiden atau gubernur atau presiden suka di sini Pak duduknya. Teman-teman, saya sudah bersama karyawan atau petugas yang menjaga Gedung Sate ini. Ayo kenalan, Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Yanto di sini. Saya sebagai koordinator keamanan Gedung Sate di sini. Dan saya juga kalau tamu menjadi lokal guide Gedung Sate di sini. Alhamdulillah saya bertugas di sini sudah lama Bu ya. Sekitar 28 tahun yang lalu kerja di sini. Nah, insya Allah 2026 saya pensiun. Allahu Akbar, panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan sampai pensiunnya tetap gagah ya Pak ya. Dan ini adalah amanat ya untuk melanjutkan informasi ini kepada generasi dan merawat gedung ini hingga anak cucu bangsa ini bisa terus melihat dan ya mengenang ya warisan sejarah bangsa ini. Oke Pak, suka dukanya apa Pak? Selama sekian tahun berada di sini merawat, menjaga juga menjamu kami dengan informasi yang sejarahnya Bapak sangat hafal tadi ya. Apa suka dukanya Pak? Kalau sukanya ya saya selalu bersilaturahmi Bu dengan kalangan orang ya, orang-orang terutama orang-orang dari luar Provinsi Jawa Barat. Kadang-kadang dari Eropa juga sering kesini juga, kayak dari Belanda, dari istilahnya dari Asia, suka kesini juga berkunjung.
Ya kalau dukanya itu ya kalau ada di gedung sate ada unjuk rasa. Nah, ada unjuk rasa ya saya harus menjaga. Harus menjaga ya istilahnya area gedung sate ini supaya aman kondusif. Itu aja suka dukanya. Jadi kalau kebanyakannya itu sukanya di sini. Sukanya saya berbagi ilmu juga dengan masyarakat. Banyak silaturahmi, terutama masyarakat yang berkunjung ke gedung sate. Yang studi banding ya dari luar provinsi juga sering ke sini. Terutama ke Menara Gedung Sate yang unik dan sangat indah sekali. Lihat view kota Bandung dari atas Menara Gedung Sate, bisa lihat arah utara, selatan, barat, dan timur. Jadi kelihatan Bandung itu kalau di atas seperti wajan, seperti mangkok. Dan itu Bandung itu dulu bendungan, bendungan jelas Bandung. Ya. Iya. Karena ini dulu seperti Tanggung Perahu itu ada Gunung Purba katanya di sini. Jadi Gunung Purba itu gunung Sunda meletus. Jadi wajan, tetapi si itunya menutupi. Kota Bandung menjadi sebuah kota di sini. Kota Bandung namanya. Berarti Bapak asli kelahiran sini? Saya asli kelahiran Bandung. Cuman yang Umara juga saya ke Banten. Oh. Saya juga orang Banten. Oh gitu. Iya. Anak berapa, cucu berapa Pak? Anak saya baru 2 Bu. Yang satu kuliah di Unpad, sekarang tingkat 4. Dia ngambil Fakultas Ilmu Budaya. Itu sastra Cina. Sastra Tiongkok. Oh. Yang keduanya, yang pertama perempuan ya. Yang keduanya laki-laki, si bungsu. Itu baru kelas 2 SMA di SMA 5 Bandung di sini. Oh. Ya, gitu Bu ya. Luar biasa. Terima kasih sekali ya atas informasinya, atas kinerja Bapak. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Amin, Bu, terima Ya, kasih. mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, dan kita bangga ya sebagai orang Indonesia masih ada bangunan-bangunan bersejarah seperti ini yang bisa kita sampaikan kepada generasi. Orang heritage yang terawat. Ya, terawat, betul, luar biasa. Oke Pak, ini masuk YouTube ya Pak ya? Boleh, silakan. Tambah terkenal. Iya. Terima kasih Bu. Teman-teman vlogger, YouTuber di mana saja berada, kalau ke Bandung jangan lupa ke Gedung Sate ya, bertemu dengan Bapak yang masih gagah ini. Cepat-cepat sebelum beliau pensiun. Oh, oke. Assalamualaikum.